Akhir-akhir ini sempat teman-teman melihat adanya fenomena hujan es di beberapa daerah yang di Indonesia, maupun angin puting beliung. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bligong Yuda di sesi tukar pikiran. Kali ini di tempat saya hujan, dan ada yang unik nih dari hujan ini. Karena tadi pagi itu seharusnya cuaca cerah. Ya, cerah tanpa awan. Dan menuju ke siang itu tiba-tiba awan-awan berdatangan dari arah utara. Sambil ada suara petir dikit-dikit. Tahu-taunya 1 jam yang lalu ya teman-teman, terdengar suara petir yang sangat besar. Dan tiba-tiba sudah gelap aja nih langitnya. Dan hujan itu datangnya itu nggak main-main. Jadi gede-gede hujannya. Dan sampai tadi saya harus cabut beberapa peralatan elektronik dari colokan listrik ya supaya tidak ada apa-apa sih. Dan ya aneh sih, ini hujan tapi cuacanya agak panas teman-teman. Dingin atau panas harusnya kalau hujan? Harusnya dingin ya. Jadi teman-teman mungkin merasakan akhir-akhir ini cuaca agak panas ya. Entah itu dalam kondisi memang lagi tidak hujan, bahkan dalam kondisi hujan pun masih panas. Ingat tak beberapa tahun lalu itu kalau kita perhatikan cuaca di bumi sepertinya cuaca waktu kita kecil itu sepertinya lebih dingin dari hari ini. Ngerasa kan ya? Iya, jadi kali ini cuaca panasnya benar-benar membuat kita sampai harus minum air yang lebih banyak, sampai harus bawa handuk kemana-mana. Dan tiba-tiba dari cuaca panas itu bisa hujan kayak gini, aneh ya. Dan biasanya kalau kita ingat-ingat dulu waktu zaman SD, waktu zaman kita sekolah dulu, biasanya guru kita kan mengatakan bahwa kalau musim hujan itu nyambungnya ke bulan-bulan yang berakhiran ber. Ingat nggak? Jadi seperti September, Oktober, November, Desember. Kemudian lanjut lagi sampai Januari, Februari, dan kemudian masuk ke Maret atau April itu akhirnya mulai cerah kan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu cerah-cerah semua. Akhirnya balik lagi ke September yang ber itu hujan lagi. Tetapi kalau kita sadari sekarang, ternyata konsep itu udah nggak berlaku teman-teman. Di masanya harusnya ber kayak hujan seperti ini, paginya bisa cerah. 2 hari lalu cerah, 3 hari lalu hujan, seminggu lalu cerah, kemudian seminggu sebelumnya hujan. Nah, hujannya nggak per bulan lagi, tapi per hari sekarang ya. Dan itu menurut saya cukup aneh. Karena apa? Karena fenomena ini ternyata tidak dialami saja di tempat kita, tapi bahkan di seluruh dunia. Adanya fenomena yang cukup berbeda, yang menyebabkan hujan maupun panas itu tidak sesuai dengan apa yang dulu kita pikirkan. Ini apa penyebabnya teman-teman? Mungkin kita sempat berpikir cuacanya terlalu panas akhir-akhir ini. Kemudian hujan yang datang, ini tiba-tiba udah mulai deras saja nih hujannya ya. Tiba-tiba deras sekali dari yang tadinya cerah-cerah banget. Dan ya, apalagi kalau penyebabnya bukan pemanasan global. Pemanasan global. Jadi gimana tuh pemanasan global? Nah, biasanya teman-teman, kalau hujan itu kan terbentuk karena cuaca hangat yang ada di lautan ya. Jadi air-air itu kan akhirnya menguap, terbentuklah awan-awan di daerah yang lebih tinggi. Semakin tinggi awannya, itu biasanya konsentrasi airnya itu semakin rendah. Jadi seperti awan cirrus. Kemudian setelah awan cirrus ada altocumulus, awan stratus. Kemudian di awan yang lebih rendah yang vertikal itu adalah awan yang memiliki konsentrasi air yang sangat tinggi, seperti cumulonimbus. Awan cumulonimbus inilah yang biasanya mengeluarkan hujan. Jadi kalau teman-teman lihat awan-awan yang bergumpal-gumpal, kemudian abu-abu banget, biasanya awan kan putih, ini abu-abu itu berarti sudah besar sekali konsentrasi air yang akan kembali ke bumi. Nah, biasanya ketika dingin, yang di atasnya dingin, yang di bawahnya panas, itu bergabung, biasanya tercipta badai, teman-teman. Kalau di Indonesia, karena kita berada pada lintang 0, jadi setiap menuju ke sini badainya itu 0, hilang. Tapi kalau kita lihat seperti di Amerika, seperti di daerah-daerah yang jauh dari lintang 0 itu sendiri, badainya keras-keras sampai ada tornado. Apa yang menyebabkan badai? Itu karena adanya pertemuan antara udara dingin yang sangat banyak dengan udara panas dari arah bumi. Dan ketika ini bertemu pada akhirnya membuat hujan, kemudian angin,
dan kemudian akhirnya menjadi badai yang besar. Ya syukurlah kalau di sini kita tidak pernah mengalami badai ya, tetapi itu dulu. Akhir-akhir ini sempat teman-teman melihat adanya fenomena hujan es di beberapa daerah yang ada di Indonesia, maupun angin puting beliung. Wah, angin puting beliung itu kan berbahaya sekali ya. Berbahaya kenapa? Karena itu bisa melukai kita, melukai orang-orang yang sedang lewat. Kemudian ada hujan es segede, lumayan loh gedenya tuh teman-teman. Itu kalau kena orang tuh bisa terluka. Dan itu akhirnya menyebabkan beberapa barang-barang itu menjadi rusak. Mobil yang kebetulan terparkir di jalan, ya harus rusak lah bentuknya karena kena hujan es itu. Ngeri banget ya, padahal dulu kita tidak pernah mendapatkan adanya hujan es seperti itu, maupun badai seperti angin puting beliung sesering ini. Ya, karena itu tadi, karena pemanasan global. Nah, pemanasan global itu seperti ini teman-teman. Apa yang terjadi adalah ketika terlalu banyak karbon dioksida yang diproduksi di bumi, kemudian dia terperangkap oleh atmosfer kita. Kita menyebutnya greenhouse effect atau efek rumah kaca. Ya, jadi efek rumah kaca atau greenhouse effect itu kan seperti kita menanam tanaman di sebuah rumah kaca, kita menginginkan agar suhu di dalam rumah kaca itu tetap hangat, tetap bisa kita kontrol. Kalau misalkan kita mau menanam tanaman di tempat dingin, seperti contohnya di Bedugul di Bali, itu ada rumah kaca yang didedikasikan untuk adanya pertumbuhan tanaman-tanaman yang diperlukan. Suasana kan dingin tuh. Jadi dengan ada rumah kaca, itu akhirnya ada suasana hangat, kemudian tumbuhan itu bisa mengambil sari-sari kehangatan itu, ya, kemudian akhirnya dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah, karbon dioksida itu diperlukan untuk membuat bumi hangat. Ya, memang benar, karena biar nggak terlalu dingin juga. Tetapi, akhir-akhir ini kan karbon dioksidanya terlalu banyak. Nah, ketika dia naik ke atas, akhirnya dia terkurung lagi nih. Balik lagi, petir. Kemudian, matahari jangan dilupakan, lagi memberikan panas double. Nah, efeknya apa? Kita mendapatkan panas yang lebih besar dari beberapa tahun yang belakangan. Jadi panas-panas ini berakumulasi menjadi satu, sehingga membuat perubahan iklim yang ada di seluruh dunia. Wah, bahaya ya. Kalau misalkan terus-terusan seperti ini, bumi kita bukan tidak mungkin akan bergeser banget nih iklimnya. Bisa saja itu seperti gurun itu, bisa saja ya, nanti malah menjadi tempat yang penuh dengan es. Belum lagi, ada sebuah berita yang mengatakan adanya, karena terlalu panas ya, es-es di kutub itu akhirnya tuh lepas dan mencair, sehingga menyebabkan peningkatan dari level air laut. Wah, itu berbahaya sekali. Biasanya dulu kan es-es di kutub itu dingin banget, sekarang kok bisa sampai mencair dan sampai lepas es itu. Ini berarti kita sedang berada pada masa-masa yang sangat, kalau saya bilang, sangat membagongkan sekali. Sangat mengerikan sih. Kita tidak ingin dunia ini, bumi ini menjadi berbeda, karena sebelumnya kita sudah bisa menjalankan hal yang baik, iklim itu baik, tapi sekarang itu perubahan yang besar-besaran terjadi. Nah, apa saja sih yang menyebabkan pada akhirnya gas efek rumah kaca ini begitu besar? Banyak. Kalau dulu kan ada kulkas gitu, paling kecil dulu ya, kulkas itu menghasilkan zat freon, belum lagi AC, keluaran dari AC. Bayangin aja, ruangan dingin, pastinya harus ada yang dikorbankan, yaitu apa? Udara panas. Udara panasnya kemana? Keluar dari ruangan. Akhirnya kemana? Akhirnya bergabung lagi dengan udara-udara panas yang lain. Jadi, kita berbicara keseimbangan, teman-teman. Ketika kita mengambil udara yang dingin, itu tentunya ada perubahan yang terjadi. Belum lagi adalah pabrik-pabrik yang ada di seluruh dunia. Lihat kan, asap-asapnya gede banget. Nah, asap-asap itu kemana? Ke atmosfer. Wow, ngeri. Dan pemanasan global ini memang terjadi dalam waktu yang cukup singkat, teman-teman. Jadi jika teman-teman melihat diagram ini, dulu kan kita melihat bahwa dari tahun ini dan tahun ini itu jauh banget itu dingin, masih dingin. Tapi dalam beberapa tahun atau puluhan tahun saja, kita akhirnya mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga udara maupun iklim dan suhu di bumi itu menjadi panas. Jika sudah begitu, yang rugi siapa? Pasti kita sebagai manusia, teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar pemanasan global ini bisa kita tekan, kalau bisa kita hentikan? Ya, kita bermimpi dulu lah ya. Bagaimana agar kita tidak merasalah bumi sekarang ini seperti terlalu panas? Caranya simpel, teman-teman. Perbanyak pohon. Perbanyak hal-hal yang bisa menambah oksigen.
kalau oksigen lebih banyak, suasana akan menjadi lebih dingin. Dan dia akan bisa dibantu untuk melawan rasa panas yang akhir-akhir ini kita rasakan. Ya, untuk membuat sesuatu kan beberapa orang akhirnya mau nebang pohon ya. Ya, teman-teman bisa mulai untuk menanam pohon-pohon kecil saja. Menanam rumput-rumput dari tanah yang awalnya gersang, teman-teman tanami, karena semua pohon pasti akan memberikan oksigen. Dan kita berharap hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang ini akan mampu membuat bumi kita menjadi tidak panas lagi. Ya, minimal supaya kita tidak menjadi lebih panas dan pikiran kita biar nggak panas juga ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau saya sih merindukan sekali suasana yang dingin dari bumi kita. Kalau memang pada akhirnya harus hujan di waktu-waktu yang sudah kita tahu dulu, ya nggak apa-apa, hujan aja. Kalau memang waktunya harus panas, nggak apa-apa, panas. Tapi janganlah sampai tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, panas dingin, panas dingin. Yang ada juga efeknya ke kita kan, efek pancaroba itu kerasa banget di badan. Kita jadinya tidak kuat untuk menjalankan aktivitas karena perubahan suhu itu mempengaruhi tubuh kita. Jadi semoga teman-teman juga memiliki pikiran yang sama, dan apapun yang teman-teman lakukan untuk bumi ini, semuanya berdampak sangat baik. Walaupun kecil sekalipun. Nanam pohon yang paling kecil, itu kecil kelihatannya, tapi efeknya, wah, luar biasa. Jadi ayo kita sama-sama mendinginkan bumi ini, dan semoga saja apa yang kita lakukan akan berdampak baik pada anak cucu kita ke depannya. Ya, saya mau menikmati hujan lagi. Ini salah satu kegiatan favorit saya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang lain, masih di sesi tukar pikiran bersama Bligong Yuda. Semoga teman-teman tetap sehat dan semua dalam kondisi yang baik tentunya ya. Bye.